Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Di suatu tempat yang sangat jauh, di luar batas galaksi yang kita kenal, kehidupan berkembang dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Alam semesta ini, meskipun tampak hampa dan sunyi, ternyata dipenuhi dengan kehidupan cerdas yang tak terhitung jumlahnya. Kehidupan ini tidak hanya terbatas pada bentuk organik seperti yang kita kenal, tetapi juga merambah ke ranah teknologi dan kesadaran yang melampaui pemahaman manusia. Salah satu ras yang berkembang di alam semesta ini adalah bangsa yang dikenal sebagai Elarit. Bangsa Elarit berasal dari planet yang terletak di galaksi yang sangat jauh, jauh di luar jangkauan peradaban manusia. Planet mereka, yang dinamakan Ziphyr, adalah sebuah dunia yang sangat mirip dengan bumi, namun dengan atmosfer yang lebih kaya akan gas nitrogen dan oksigen yang memungkinkan kehidupan berkembang dalam bentuk yang sangat berbeda. Mereka tidak memiliki bentuk tubuh seperti manusia, tetapi lebih kepada entitas energi yang mampu berkomunikasi, berpikir, dan bertindak melalui medan elektromagnetik yang sangat kompleks. Kehidupan di Ziphyr tidak berkembang melalui proses evolusi biologis seperti yang kita kenal di bumi. Sebaliknya, mereka mengembangkan bentuk kehidupan yang sepenuhnya berbasis teknologi. Teknologi mereka bukanlah alat yang dipakai oleh entitas mereka, melainkan bagian integral dari keberadaan mereka sendiri. Mereka tidak membutuhkan benda fisik untuk bergerak atau berinteraksi dengan dunia luar. Semua hal yang mereka lakukan, dari komunikasi hingga pergerakan, terjadi melalui medan energi yang sangat canggih dan dapat disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Pada awalnya, bangsa Elarit hidup dalam keterasingan, mengembangkan pemahaman mereka tentang alam semesta dan teknologi dengan cara yang sangat berbeda dari manusia. Mereka menemukan bahwa teknologi yang mereka ciptakan mampu mengubah struktur dasar alam semesta itu sendiri. Mereka menemukan cara untuk mengendalikan waktu, memanipulasi ruang, bahkan menciptakan realitas baru yang berbeda dengan yang kita kenal. Mereka mengembangkan teknologi yang memungkinkan mereka menjelajahi dimensi lain dan menciptakan dunia baru, yang disebut sebagai Hyperrealms. Namun, meskipun mereka sangat maju dalam hal teknologi, mereka tidak pernah melupakan asal-usul mereka sebagai entitas yang berasal dari Ziphyr. Mereka memahami bahwa mereka harus menjaga keseimbangan antara teknologi dan alam semesta yang mereka huni. Oleh karena itu, mereka menjalani hidup mereka dengan prinsip yang sangat mendalam, bahwa teknologi harus digunakan untuk mendukung kehidupan, bukan untuk menghancurkannya. Perjalanan menuju penemuan teknologi alien. Seiring berjalannya waktu, bangsa Elarit mulai menyadari bahwa mereka bukan satu-satunya makhluk cerdas di alam semesta. Mereka menemukan bahwa ada ras lain yang hidup di galaksi yang lebih dekat dengan bumi. Mereka menemukan ras-ras yang masih terperangkap dalam kebodohan dan ketidaktahuan, menjalani hidup mereka dengan cara yang sangat primitif. Elarit memutuskan untuk mengamati mereka, tidak untuk menguasai, tetapi untuk memahami mereka. Di antara ras-ras tersebut, ada satu yang menarik perhatian bangsa Elarit lebih dari yang lainnya, manusia. Manusia, meskipun terbelenggu oleh batasan fisik mereka dan terbatas pada teknologi yang mereka ciptakan, menunjukkan potensi yang luar biasa. Mereka memiliki rasa ingin tahu yang tak terbatas, keinginan untuk mengeksplorasi alam semesta, dan kemampuan untuk berinovasi yang luar biasa. Namun, manusia juga terjebak dalam konflik, peperangan, dan kehancuran yang mereka ciptakan sendiri, sehingga keberadaan mereka sangat rentan terhadap ancaman eksternal. Elarit, yang telah menyaksikan banyak ras berkembang dan hancur dalam perjalanan mereka melalui alam semesta, tahu bahwa manusia memiliki potensi untuk menjadi lebih dari sekadar spesies yang terperangkap dalam kebodohan mereka. Mereka percaya bahwa manusia bisa menjadi kekuatan yang lebih besar jika mereka diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang tanpa gangguan destruktif yang mereka hadapi di dunia mereka. Untuk itu, mereka memutuskan untuk berinteraksi dengan manusia, memberikan mereka petunjuk-petunjuk tentang teknologi dan pengetahuan yang dapat mengubah takdir mereka. Namun,
bangsa Elarit tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Teknologi yang mereka miliki bisa sangat berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Mereka tidak ingin umat manusia mengalami nasib yang sama dengan ras-ras lain yang mereka temui di perjalanan mereka, ras yang terhancurkan oleh ambisi mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk mengirimkan sinyal rahasia ke bumi, berharap umat manusia akan mampu menangkap dan memahami pesan tersebut. Pada suatu malam yang tenang di tahun 2025, sebuah sinyal aneh diterima oleh beberapa ilmuwan di sebuah stasiun luar angkasa. Sinyal ini bukanlah radiasi gelombang elektromagnetik biasa, tetapi pola yang sangat kompleks yang tampaknya berasal dari luar galaksi. Para ilmuwan yang menerima sinyal tersebut tidak tahu persis dari mana asalnya, tetapi mereka tahu satu hal, ini adalah bentuk komunikasi yang sangat canggih, jauh melebihi apa yang bisa mereka capai. Sinyal ini berisi petunjuk-petunjuk yang sangat rumit tentang teori fisika, teknologi energi, dan bahkan filosofi kehidupan yang belum pernah terdengar oleh umat manusia. Namun, untuk memahaminya, manusia harus terlebih dahulu mengembangkan alat dan kemampuan untuk menginterpretasi pesan tersebut. Ini adalah titik balik dalam sejarah umat manusia. Mereka memiliki kesempatan untuk mencapai sesuatu yang lebih besar, tetapi mereka harus bekerja keras untuk meraih pemahaman tersebut. Para ilmuwan dunia mulai bekerja bersama untuk memecahkan teka-teki yang terkandung dalam sinyal itu. Dalam beberapa bulan, mereka berhasil memecahkan sebagian besar kode tersebut dan mulai memahami dasar-dasar teknologi yang terkandung di dalamnya. Namun, mereka juga menyadari bahwa mereka hanya memahami permukaan dari apa yang sebenarnya ditawarkan. Teknologi yang lebih maju, konsep ruang waktu yang lebih kompleks, dan pemahaman tentang alam semesta yang lebih mendalam menunggu untuk ditemukan. Pada saat yang sama, para pemimpin dunia mulai melihat potensi yang ada di depan mata mereka. Mereka menyadari bahwa penemuan ini bisa membawa umat manusia ke dalam era baru, era yang penuh dengan kemungkinan dan tantangan besar. Namun, mereka juga harus berhati-hati. Mereka tahu bahwa meskipun teknologi ini bisa membawa kemajuan luar biasa, ada bahaya besar yang mengintai di baliknya. Jika umat manusia tidak bijak dalam menggunakannya, maka peradaban mereka bisa saja runtuh. Di balik semua ini, bangsa Elarit terus mengamati, diam-diam menyaksikan perjalanan umat manusia menuju pemahaman yang lebih besar tentang alam semesta. Mereka tahu bahwa ini adalah ujian besar bagi manusia. Akankah mereka mampu mengendalikan pengetahuan ini dengan bijak, ataukah mereka akan jatuh ke dalam perangkap ambisi mereka sendiri? Waktu terus berlalu, dan umat manusia semakin dekat dengan pemahaman penuh mengenai sinyal misterius yang mereka terima dari bangsa Elarit. Mereka mulai membangun prototipe alat berdasarkan petunjuk yang ditemukan dalam sinyal tersebut. Teknologi baru ini menggabungkan pemahaman tentang energi, ruang waktu, dan bahkan bentuk-bentuk kehidupan yang sebelumnya hanya ada dalam teori-teori fisika eksperimental. Dalam waktu singkat, manusia mulai menguasai teknologi yang sebelumnya tampak mustahil. Namun, meskipun kemajuan tersebut membawa harapan besar, banyak ketakutan yang juga muncul. Beberapa pihak, terutama kelompok-kelompok yang lebih konservatif dan skeptis, mulai meragukan niat bangsa Elarit. Mereka bertanya-tanya apakah bangsa alien ini benar-benar ingin membantu umat manusia, ataukah ada agenda tersembunyi di balik pemberian teknologi canggih ini. Apakah teknologi yang begitu kuat bisa digunakan dengan bijak, ataukah akan membawa bencana yang lebih besar daripada yang dapat dibayangkan? Kekhawatiran ini semakin menguat ketika para ilmuwan mulai menguji coba perangkat yang mereka buat berdasarkan teknologi Elarit. Salah satu eksperimen yang paling menonjol adalah sebuah mesin yang bisa mengendalikan aliran waktu di sekitar sebuah objek. Mesin ini, yang dikenal dengan nama Chronomancer, mampu memperlambat atau mempercepat waktu di dalam suatu ruang terbatas. Awalnya, percobaan ini berhasil dengan baik, memungkinkan objek-objek kecil seperti jam dan partikel untuk mengalami perubahan waktu yang luar biasa. Namun, ketika tim ilmuwan mencoba eksperimen dengan objek yang lebih besar, hasilnya tak terduga.
Salah satu eksperimen yang dilakukan di sebuah fasilitas ilmiah terkemuka di Swiss mengarah pada pembentukan anomali waktu. Ketika mesin itu digunakan pada skala lebih besar, waktu mulai berbalik dan menciptakan distorsi. Beberapa orang yang terlibat dalam eksperimen tersebut melaporkan mengalami fenomena aneh, seperti melihat bayangan masa depan mereka atau berhadapan dengan potongan-potongan masa lalu yang datang kembali ke dunia nyata. Dalam sekejap, eksperimen tersebut berubah menjadi malapetaka besar. Waktu yang terkendalikan malah menghancurkan keseimbangan ruang waktu, membuka celah ke dimensi lain. Para ilmuwan yang terlibat mulai memahami betapa rumitnya teknologi yang mereka hadapi. Mereka sadar bahwa meskipun pengetahuan yang diberikan oleh bangsa Elarit begitu mengagumkan, teknologi itu datang dengan harga yang sangat tinggi. Keberhasilan dan kegagalan berdampak langsung pada seluruh struktur alam semesta. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana teknologi ini bekerja sepenuhnya, atau apa dampaknya jika digunakan sembarangan. Dalam kecemasan dan kebingungan yang semakin meningkat, para pemimpin dunia mulai berbicara tentang pengaturan dan kontrol teknologi ini. Organisasi internasional seperti PBB mendesak agar pengembangan lebih lanjut dihentikan sementara, sampai mereka dapat memahami sepenuhnya implikasi dari penemuan ini. Namun, ada sebagian besar kalangan yang melihat ini sebagai kesempatan untuk mempercepat kemajuan manusia, untuk meraih dominasi global, bahkan mengalahkan lawan-lawan politik mereka. Perbedaan pandangan antara pihak yang ingin menggunakan teknologi tersebut untuk kebaikan dan pihak yang ingin menguasainya untuk kepentingan politik pribadi, membawa umat manusia ke ambang perpecahan besar. Di tengah ketegangan ini, para ilmuwan dan ahli fisika semakin bingung untuk merumuskan batasan penggunaan teknologi ini. Mereka tahu bahwa meskipun manusia berpotensi untuk mencapai tingkat kemajuan yang luar biasa, hal itu harus dibarengi dengan kebijaksanaan yang besar. Sementara itu, bangsa Elarit terus mengamati dari jauh. Mereka telah memprediksi bahwa umat manusia akan menghadapi krisis moral dan eksistensial ketika mereka dihadapkan pada teknologi mereka. Bangsa Elarit telah melalui perjalanan panjang yang penuh dengan ujian dan kegagalan, dan mereka tahu bahwa tidak semua ras mampu menghadapi godaan untuk menggunakan pengetahuan luar biasa tersebut dengan bijak. Mereka hanya dapat mengamati dan memberikan petunjuk-petunjuk, namun keputusan akhir ada di tangan umat manusia itu sendiri. Awal dari perubahan. Ketika ketegangan semakin memuncak, sebuah pertemuan penting diadakan di markas besar PBB di New York. Para pemimpin dunia, ilmuwan, dan tokoh-tokoh penting lainnya berkumpul untuk membahas masa depan umat manusia yang kini berada di persimpangan jalan. Di antara mereka ada satu suara yang berbeda, seorang pemuda ilmuwan yang selama ini bekerja di lapangan untuk memahami teknologi alien ini. Namanya adalah Dr. Zainara Rafal, seorang fisikawan teoretis yang telah menjadi ahli terkemuka dalam bidang teori relativitas dan teknologi ruang waktu. Zainara menyarankan kepada dunia untuk tidak terburu-buru dalam menggunakan teknologi ini, tetapi juga untuk tidak menolaknya begitu saja. Teknologi ini bukanlah alat untuk diperebutkan atau dihancurkan, katanya di hadapan Dewan Keamanan PBB. Ini adalah ujian terbesar umat manusia. Kita tidak hanya diuji dengan seberapa pintar kita menggunakannya, tetapi seberapa bijaksana kita dalam memilih tujuan kita. Kita bisa menggunakan pengetahuan ini untuk kebaikan bersama, atau kita bisa jatuh ke dalam jurang kehancuran yang tak terbayangkan. Zainara menekankan bahwa bangsa Elarit, meskipun telah memberikan teknologi canggih, tidak memberikan jawaban pasti tentang bagaimana umat manusia harus menggunakannya. Mereka memberi petunjuk, tetapi keputusan itu ada di tangan manusia. Disinilah titik balik besar dimulai. Dunia mulai menyadari bahwa mereka tidak hanya diberikan alat untuk memanipulasi waktu dan ruang, tetapi juga kesempatan untuk memilih arah peradaban mereka. Akankah mereka menggunakan teknologi ini untuk memperbaiki dunia yang sudah rapuh, ataukah mereka akan menggunakannya untuk mengejar kekuasaan yang lebih besar? Pada akhirnya, keputusan itu terletak pada hati nurani setiap individu dan bangsa. Akan ada mereka yang tergoda untuk mengambil jalan yang mudah,
menggunakan teknologi untuk dominasi dan kekuatan. Namun, ada juga mereka yang percaya bahwa dengan kemajuan ini datang tanggung jawab yang lebih besar. Mereka yang percaya bahwa kunci untuk menguasai teknologi ini adalah dengan menjaga integritas, kebijaksanaan, dan kerjasama antar bangsa. Meskipun keputusan manusia belum sepenuhnya tercapai, ada harapan baru yang muncul di tengah krisis. Sebuah kelompok global yang terdiri dari ilmuwan, pemimpin dunia, dan tokoh etika mulai terbentuk untuk merumuskan pedoman tentang penggunaan teknologi luar biasa ini. Mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan kemungkinan untuk memajukan peradaban manusia, tetapi juga dengan tantangan untuk mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan yang mereka anggap paling penting. Bangsa Elarit, meskipun tidak lagi berkomunikasi secara langsung, tetap menjadi pengamat dari kejauhan. Mereka tahu bahwa ujian ini akan menentukan masa depan umat manusia. Apakah mereka akan naik ke tingkat peradaban yang lebih tinggi atau jatuh ke dalam kehancuran yang tidak dapat diperbaiki. Namun, seperti yang telah mereka alami sendiri, mereka juga tahu bahwa setiap ras, pada akhirnya, harus menemukan jalan mereka sendiri.